Ketika kiamat semakin dekat, kata Rasulullah, umatku, kata Rasul, mereka pada saat itu semakin memburu dunia, semakin rakus dengan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Saat kita menghadapi banyak impitan, tekanan, ujian dan cobaan yang berat di dunia, amal soleh kita di dunia sudah sangat bermanfaat dan bisa menolong kita. Saya tanya pada bapak, ibu semua, pernah dengar kisah 3 orang lelaki terkurung dalam gua? Di mana pintu gua yang kecil itu ditutupi oleh batu yang besar. Yang menyelamatkan mereka duit mereka apa bukan? Yang menyelamatkan mereka jabatan pangkat mereka apa bukan? Amal mereka kan? Mereka punya iman, mereka undang amalan itu. Ya Rabb, dulu hamba mengamalkan ini, jika itu di sisimu engkau terima dan engkau ridha, jadikan amalan itu menyelamatkan kami hari ini ya Allah. Bukakanlah pintu, terbuka sepertiga. Yang lain juga doa, ya Rabb, seperti tadi, bergerak lagi. Yang lain lagi berdoa, terbuka habis. Masya Allah, akhirnya mereka keluar. Di dunia amal soleh kita sudah bisa menjaga kita, sudah bisa menyelamatkan kita. Maka hari-hari berat ke depan memang benar kata Allah dan Rasulnya yang mulia Rasulullah SAW, hanya orang yang beriman dan yang beramal soleh lah yang akan selamat. Makanya kaum muslimin, nanti kita akan uraikan di sini. Di sini ya, ada terjadi fitnah membara di negeri Syam. Fitnah yang membara di negeri Syam. Saat fitnah di negeri Syam sudah kamu lihat terjadi, wajib bagi umat Islam satu muka bumi ini berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal soleh. Dan fitnah di Syam sudah mulai apa belum? Sejak bulan apa? Bulan Maret tahun 2011. Mulai hari Bapak start jadi orang muslim yang benar-benar luar biasa. Masjid-masjid di mana-mana setelah ini penuh oleh kaum muslimin. Saya sedih Pak. Saya tidak begitu bangga lah melihat orang ini banyak, karena yang di luar lebih banyak daripada ini. Dan mereka masih pada tidur sampai saat ini, betul tidak? Dan itu kewajiban siapa mengingatkan mereka? Kita. Di luar sana mana ada yang mengetahui apa yang saya sampaikan? Masih banyak yang lalai, yang ngobrol-ngobrol, yang bahkan menjudi, yang segala macamnya. Masih banyak yang dalam keadaan hanyut oleh dunia. Masya Allah. Saya bacakan hadisnya di fase keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nas minad dunya illa hirsa. Ketika kiamat semakin dekat, kata Rasulullah, umatku, kata Rasul, mereka pada saat itu semakin memburu dunia, semakin rakus dengan dunia, menganggap dunia ini segala-galanya, menganggap dunia ini sesuatu yang layak direbut, diperlombakan untuk dicapai. Masya Allah. Wala yazdaduna minallah illa bu'da. Sementara hubungan mereka dengan Allah makin kesini, makin dekat kiamat, makin renggang, makin tidak mesra secara umum. Kecuali umat Nabi yang istimewa, yang imannya memang Masya Allah, makin kesini, makin dekat kiamat, makin mengkristal imannya, makin menjadi amalnya. Nah ini kan cuma segelintir Pak. Kalau saya boleh mengatakan ini segelintir orang nih. Jadi Bapak jangan kagum melihat penuh masjid kita dibandingkan dengan masyarakat Banjarmasin yang muslimnya. Ini kan segelintir kecil nih, betul tidak? Yang muslimin lainnya di sana, Masya Allah, masih banyak yang lalai, masih banyak yang dihanyutkan oleh dunia, dilarikan oleh setan. Ya Rabb, ini tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab ustaz, bukan hanya tanggung jawab kiai dalam mencerdaskan umat di luar sana, Bapak semua. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah, ma'asyiral muslimin, fase keempat. Kita hidup pada fase ini. Di fase ini, kabar gembira akan terjadi untuk kita. Apa? Di puncak-puncak ketiadaberdayaan umat Islam. Apa itu? Syuruk. Masya Allah. Ini pahala salat sunat syuruk Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Man sallas subha fi jamaah. Riwayat di masjid. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid, thumma yaq'ud, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, ya berzikir,
hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit, udah terbit matahari 15 menit setelah dia terbit ya. Tsumma yaqum, kemudian dia bangkit, yusolli raka'atain, dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholatnya biasa apa? Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Ya, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammah. Pahala untuknya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah sempurna. Allahu Akbar. Dan itu hanya bisa didapat dari sholat subuh loh Pak. Hadiah dari Allah. Sudahlah sholat sunat qabliyah subuhnya senilai isi langit dan bumi ini, subuh berjamaahnya sama dengan sholat semalaman, ditambah lagi dengan sholat sunat syuruk. Jadi alangkah indahnya nanti saat kita ini selesai, Bapak berdiri sholat sunat 2 rakaat. Umar bin Khattab bercerita, kami tidak pernah meninggalkan masjid selepas sholat subuh, kecuali matahari benar-benar sudah terbit dan kami sudah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum keluar dari masjid. Nah ini kita tiru, ini generasi akhir zaman ya, kita tiru amalan para sahabat di akhir zaman ini. Siap Bapak? Mengejar pahala yang begitu besar. Kita sudah banyak ketinggalan pahala-pahala besar. Sekarang harus melakukan akselerasi amal soleh. Salah satunya memburu amal. Kalau Bapak yang kerja jadi PNS segala macamnya ada kesibukan, Sabtu Minggu lah minimal kejarlah sholat sunat, sholat berjamaah di masjid ya, dan zikirnya di masjid. Ustadz, boleh nggak kalau kami di masjid zikirnya, lalu kami pulang, kami bentang sejadah, kami zikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kami lanjutkan 15 menit, lalu kami sholat sunat 2 rakaat. Boleh kaum muslimin, asal di rumah itu nggak nonton TV. Sampai di rumah kita nonton sinetron atau dengar ceramah umpamanya ya. Zikir itu boleh dengan zikir-zikir Nabi atau dengan membaca Al-Quran. Boleh juga menyimakkan pengajian seperti ini. Terbit matahari ya, lewatkan 15 menit, kemudian bangkit sholat sunat 2 rakaat. Pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Sempurna. Sampai di mana kita tadi? Fase keempat. Ada kabar gembira yang akan terjadi pada fase keempat. Apa itu? Kabar gembiranya, umat Islam akan dihibur oleh Allah. Di tengah-tengah hampir saja umat Islam putus asa. Apa hiburannya? Allah utus kepada umat Islam ini di fase keempat keturunan kandung Nabi Muhammad untuk memimpin kita semua, Imam Al-Mahdi, yang namanya kata Nabi Muhammad sama dengan nama saya, nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, akhlaknya mirip benar dengan saya, tapi bentuk fisiknya beda dengan saya. Dia dibaiat oleh kaum muslimin sebagai Al-Mahdi, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia. Di usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, berarti di usia 40 tahun, dan itu di depan Ka'bah. Kaum muslimin, kemunculan beliau menjadikan umat Islam yang mukmin membuang kelompok-kelompok, nama-nama kelompok mereka, mencampakkan bendera-bendera organisasi mereka, seluruhnya melebur menjadi ummatan wahidah di bawah komando sang pemimpin tertinggi yang muncul, Al-Mahdi, di kota Makkah. Dan itu sampai beritanya ke seantero penjuru dunia itu, termasuk Banjarmasin. Imam Mahdi sudah muncul, sudah dibaiat. Masya Allah, saat itu umat Islam betul-betul menyatu padu. Mau Ikhwanul Musliminnya, mau Wahdah Islamiyahnya, apalagi NU-nya, apalagi Muhammadiyahnya, semuanya melebur di bawah satu kepemimpinan tertinggi di dunia ini, yaitu di tangan Al-Mahdi. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.